Novel Kaisar Surgawi Part 16 berlanjut dengan judul kali ini Aula Seni Bela Diri. Selamat mendengarkan cerita novel fantasi Donghua ini. Kaisar Surgawi 16. 2 jam kemudian, pil itu selesai. Li Longsing menyimpan kuali dan fokus pada kultivasinya. Setelah berkultivasi selama kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, energi dan semangatnya kembali ke puncaknya. Ia mengambil pil tulang surgawi di depannya dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Dengan pikiran, bab pemurnian badan mulai beredar dengan cepat. Seketika, energi pil yang kuat berubah menjadi untaian energi aneh, perlahan menyatu ke dalam tulang-tulangnya. Suara letupan kacang dalam tabung bambu memenuhi udara saat tulang-tulang Li Longsing mulai berubah secara halus. Waktu selalu berlalu cepat ketika kau sedang berkultivasi. Dalam sekejap mata, pagi hari kedua telah tiba. Li Longsing tiba-tiba membuka matanya berkilat terang. Ia berdiri, meregangkan anggota badannya, dan segera mendengar serangkaian suara dalam dan aneh yang berasal dari dalam badannya. Memasuki penglihatan batinnya dengan indera ilahinya, Li Longsing menemukan bahwa semua tulangnya telah menjadi jauh lebih keras. Warnanya juga telah berubah dari putih menjadi putih keemasan pucat. Setelah semua tulangnya berubah menjadi emas, itu berarti ia telah menguasai alam pemurnian tulang. Saat ini, ia baru saja memasuki gerbang, meletakkan fondasinya. Li Longsing tidak terburu-buru. Kultivasi membutuhkan pendekatan bertahap, dan seseorang harus menghindari ketidaksabaran dan terburu-buru. Jika tidak, terlalu terburu-buru dalam peningkatan dapat menyebabkan masalah serius. Tulang seseorang bahkan bisa meledak tanpa suara. Li Longsing menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu hingga terbuka. "Kakak, cepatlah kemari. Kakak Qian telah menyiapkan sesuatu yang lezat untukmu." Di luar pintu, Xiao Yu yang nakal sedang menunggu. Melihatnya keluar, ia memanggil dengan gembira. Li Longsing bertanya sambil tersenyum, "Makanan lezat apa? Kau akan lihat nanti saat kau sampai di sini." Xiao Yu tertawa dan berlari menuju dapur. Li Longsing segera menyusul. Di dapur, ia melihat Qian sibuk di depan kompor, dengan Si Wer membantu. Di talenan di samping mereka terdapat beberapa hidangan lezat. Semuanya tampak dan berbau lezat, cukup untuk menggugah selera hanya dengan melihatnya. "Qian, kau yang membuat semua ini?" Li Longsing bertanya dengan heran. Tan Qian tersenyum dan mengangguk, "Ya, Saudara Li, ini semua masakan baru yang kupelajari. Cobalah dan rasakan rasanya." Ia lalu mengambil sepasang sumpit dan menyerahkannya kepada Li Longsing. Li Longsing tersenyum, mengambil sebuah piring kecil, dan menggigitnya. Ekspresinya berubah. Apa ini tidak enak?" tanya Tan Qian gugup. Li Longsing menggelengkan kepala dan tertawa, "Tidak, ini lezat." Tan Qian tak kuasa menahan diri untuk melotot ke arahnya, menepuk dadanya, "Kau membuatku takut setengah mati. Kupikir kau tidak menyukainya." Li Longsing tertawa, "Mana mungkin. Aku suka semua masakanmu." "Benarkah?" Tan Qian tersenyum manis. "Ya," Tan Qian berkata gembira, "karena kau menyukainya, aku akan membuatnya untukmu setiap hari, oke?" Li Longsing menggelengkan kepalanya, "Tidak." "Ah, kenapa begitu?" Tan Qian terkejut. Li Longsing menjelaskan, "Aku hanya khawatir kau akan lelah." Tan Qian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Membuatkan makanan untukmu, aku tidak lelah." Li Longsing menggenggam tangan Qian dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Kau hartaku yang paling berharga, aku tidak ingin kau lelah. Jangan lakukan hal seperti ini lagi, serahkan saja pada para pelayan." Wajah cantik Tan Qian sedikit memerah, dan ia mengangguk senang. Instruktur Li." Saat itu, suara serak dan keras tiba-tiba terdengar dari luar. Li Longsing mengerutkan kening, melepaskan tangan Tan Qian, dan berbalik dengan sedih. Ia melihat seorang pelayan bergegas menghampiri. "Ada apa, Instruktur Li?" "Wakil kepala sekolah datang, katanya ada urusan mendesak denganmu," jawab pelayan itu cepat. "Wakil dekan yang mana?" "Wakil dekan Li dari Aula Penegakan Hukum." "Li Sengsun." Ya, wakil dekan Li menunggumu di aula depan. Cepat ke sana." "Baiklah, aku pergi sekarang." Li Longsing mengangguk dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Tan Qian. Qian, maaf, saya tidak bisa menikmati makanan Anda." Silakan saja. Kunjungan pribadi wakil dekan Li pasti ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda." Tan Qian tersenyum penuh pengertian.
Li Longsing mengikuti para pelayan ke aula depan. Ia melihat Li Sengsun dan Tan Saomo duduk di sana, membicarakan sesuatu dengan nada berbisik. Keduanya tampak sangat serius. Tan Saomo bahkan menunjukkan kemarahan yang mendalam di wajahnya. "Salam, Wakil Dekan Li." Li Longsing membungkuk sedikit, lalu menatap Tan Saomo dan bertanya, "Kakek, apa yang terjadi?" Tan Saomo menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan getir, "Li kecil, kita telah ditipu." Ekspresi Li Longsing berubah. "Siapa yang menipu kita?" Tan Saomo menggertakkan gigi dan berkata, "Zhao Xi, kepala keluarga Zhao, kutu kupret tua itu benar-benar memohon kepada dekan untuk memasukkan kita bertiga ke dalam daftar kompetisi akademi." Ia melirik Li Sengsun dan menambahkan, "Kudengar dari saudara Li bahwa daftarnya sudah final, dan nama kita tidak ada di sana. Tapi tadi malam, si tua bangka Zhao Xi itu pergi menemui dekan, dan aku tidak tahu. Ia mengatakan sesuatu kepada dekan, dan hari ini daftarnya berubah. Kau, aku, dan kian-kian semuanya ada di daftar. Saudara Li, setelah mengetahui hal ini, mengkhawatirkan kita, jadi ia bergegas pagi-pagi sekali untuk memberi tahu kita." Li Sengsun mengangguk. "Instruktur Li, masalah ini sangat penting. Kuharap kau bisa kembali ke keluarga Li sesegera mungkin dan meminta leluhurmu untuk turun tangan. Mungkin masih ada ruang untuk bermanuver." Li Longsing berpikir sejenak, lalu bertanya, "Aku tidak tahu apa sebenarnya kompetisi akademi ini." Li Longsing tidak begitu paham tentang kompetisi akademi, ia hanya melihat pengantar umum di sebuah buku tentang akademi. Dia penasaran, ini hanya kompetisi kecil, mengapa Li Sengsun dan Tan Saomo begitu khawatir? Li Sengsun tersenyum kecut dan berkata, "Biar ku ceritakan tentang kompetisi sebelumnya. Untuk memilih bakat-bakat luar biasa, kompetisi Akbar Akademi ini sangat sengit. Perkelahian antar anggota tidak dilarang selama kompetisi, tetapi Akademi Dao Perang Kerajaan Yan kami menderita banyak korban di setiap kompetisi, berada di peringkat terbawah, baik kedua dari bawah atau ketiga dari bawah. Lambat laun, semua orang menganggap kompetisi 3 tahunan ini sebagai mimpi buruk dan tidak ada yang mau berpartisipasi lagi. Namun, Akademi tidak berani menentang keinginan Sekte Dao Perang, jadi setiap kali, mereka secara selektif mengirimkan instruktur dan siswa tanpa latar belakang atau koneksi untuk berpartisipasi. Terus terang, mereka yang berpartisipasi adalah umpan meriam yang dibuang tanpa ampun oleh Akademi. Sekarang, kau seharusnya mengerti mengapa aku mengirimmu kembali ke keluargamu untuk meminta kepala keluarga Li-mu turun tangan, kan?" Li Longsing mengerutkan kening, akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Tampaknya kompetisi Akbar Akademi ini memang sangat kejam dan berdarah. Setelah berpikir sejenak, ia melanjutkan, "Aku ingin tahu apa sebenarnya kompetisi Akbar Akademi ini." Li Sengsun menjawab, "Format setiap kompetisi besar berbeda-beda. Terkadang berupa pertemuan langsung orang-orang dari Akademi Dao Perang 9 Kerajaan, di mana peringkat ditentukan berdasarkan aturan kompetisi arena. Terkadang, setiap orang membentuk kelompok untuk berlatih di area terlarang, dan setelah itu, peringkat ditentukan berdasarkan pencapaian dan peningkatan kekuatan masing-masing. Dan kompetisi besar sebulan kemudian, ku dengar, akan sama seperti tahun lalu, yang melibatkan pelatihan di alam rahasia Dao Perang Sekte Daoku, dengan peringkat akhir ditentukan oleh rampasan yang diserahkan oleh masing-masing akademi. Semakin banyak rampasan, semakin tinggi peringkatnya. Dan 10 besar dalam kompetisi besar juga akan ditentukan peringkatnya berdasarkan nilai rampasan yang mereka bawa. Ini berarti semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Begitu mereka memasuki alam rahasia Dao pertempuran, mereka semua mengamuk, siap membantai orang-orang dari akademi negara lain untuk merebut peluang. Dalam kompetisi terakhir, 103 instruktur dan siswa dari Akademi Dao Pertempuran Kerajaan Yan kami berpartisipasi, tetapi kurang dari 20 yang kembali hidup, lebih dari 80 orang meninggal, kehilangan yang sungguh menyedihkan. Banyak dari mereka yang kembali menjadi gila, hampir semuanya dibuat gila oleh makhluk-makhluk kuat di alam rahasia Dao pertempuran dan individu-individu kuat dari akademi lain. Oleh karena itu, Instruktur Li, dengarkan saran saya dan segera kembali ke keluarga Anda untuk meminta leluhur Anda turun tangan. Mungkin hanya dia yang bisa membujuk dekan untuk berubah pikiran. Li Longsing merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hal yang begitu baik, saya tidak bisa meminta lebih, mengapa saya harus berubah pikiran? Apa? Li Sengsun dan Tan Saomo sama-sama terkejut mendengar ini, menurutmu ini hal yang baik? Li Longsing tersenyum dan menatap Li Senghun, lalu berkata,
Kudengar alam rahasia Dao pertempuran adalah dunia kecil peninggalan seorang makhluk kuat purba, yang dipenuhi harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Benarkah itu? Li Senghun mengangguk, memang, tapi. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Li Longsing menyelannya dengan senyuman, kudengar juga dunia ini berisi warisan spiritual peninggalan makhluk kuat itu, serta buah Dao dan cairan Dao berharga yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat membantu orang memahami Dao dengan cepat. Benarkah itu? Semua itu benar, tapi memangnya kenapa? Tanya Li Sengsun dengan nada kesal. Memang ada banyak harta karun menakjubkan di dalamnya, tetapi juga penuh bahaya. Setahu saya, dunia kecil itu penuh dengan batasan dan jebakan yang ditinggalkan oleh sosok kuat itu, ditambah binatang buas yang dulu ia besarkan. Jadi kali ini, ketika kau masuk, kau tidak hanya harus menghadapi para jenius dari 8 akademi lainnya, tetapi juga jebakan yang tak terhitung jumlahnya dan binatang iblis yang kuat. Instruktur Li, saya tahu kau sangat ingin mendapatkan sumber daya kultivasi di dalam dan berkembang pesat, tetapi pernahkah kau memikirkannya? Dengan kekuatanmu saat ini, apakah kau mampu merebut harta karun di dalam dan keluar hidup-hidup? Pada akhirnya, nada bicara Li Sengsun menjadi sangat tidak sopan. Ia awalnya datang untuk menasihati Li Longsing dengan niat baik, berharap Li Longsing akan menyerah. Tanpa diduga, anak ini ternyata pemarah. Dengan naif percaya bahwa selama ia bisa memasuki dunia rahasia, ia bisa mendapatkan harta karun yang tak terbatas. Ia tidak tahu bahwa dunia rahasia itu penuh bahaya, dan dengan orang-orang dari 8 akademi lainnya yang mengawasinya dengan penuh rasa ingin tahu, mendapatkan harta karun tidaklah mudah. Li Longsing tertawa, Wakil Dekan Li, kau terlalu berlebihan. Aku yakin dengan kekuatanku, ranah rahasia belaka bukanlah tantangan bagiku. Kau, wajah Li Sengsun memucat, karena marah. Ia tiba-tiba berdiri, mendengus dingin, karena kau begitu tidak tahu berterima kasih, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Selamat tinggal. Setelah itu, Li Sengsun, dipenuhi amarah, berbalik dan pergi. Ah, saudara Li, jangan pergi. Tan Saomo memelototi Li Longsing, anak kecil, dan melangkah mengikutinya. Li Longsing mengabaikannya, malah duduk di sana, tenggelam dalam pikirannya. Ia telah melihat banyak catatan tentang ranah rahasia Dao pertempuran sekte Dao pertempuran dalam teks-teks purba keluarga Li. Ia sudah lama tergoda. Konon ranah rahasia Dao pertempuran awalnya adalah dunia kecil yang ditinggalkan oleh makhluk kuat purba. Ranah itu tidak hanya berisi banyak herba tingkat tinggi, tetapi juga banyak cairan Dao dan buah Dao berharga yang dapat membantu orang memahami Dao dengan cepat. Namun, dunia kecil itu memiliki batasan khusus pada tingkat kultivasi. Hanya mereka yang berada di atau di bawah alam melambung yang dapat masuk. Setelah kultivasi seseorang melampaui alam melambung, mereka akan otomatis dilarang masuk. Li Longsing saat ini berada di tingkat ke-8 alam transenden. Dia akan segera melangkah ke alam melambung. Prasyarat untuk maju ke alam melambung adalah mulai memahami Dao. Oleh karena itu, buah Dao dan cairan Dao adalah yang sangat ia butuhkan saat ini. Jika ia bisa mendapatkan sebagian dari warisan spiritual yang ditinggalkan oleh makhluk kuat itu akan lebih baik lagi. Setelah mendapatkan warisan spiritual tersebut, Li Longsing percaya bahwa ketika ia mencapai tingkat ke-9 alam transenden, ia dapat dengan mudah memasuki alam melambung. Memahami Dao sangatlah misterius, banyak kultivator menghabiskan seluruh hidup mereka terjebak di titik ini, tidak mampu menembusnya. Hanya murid dari keluarga dan sekte kuat yang dapat memperoleh beberapa harta yang berkaitan dengan pemahaman Dao, sehingga dapat memasuki alam melambung. Keluarga Li memang memiliki beberapa cairan Dao tingkat rendah, jika Li Longsing kembali bertanya kepada kepala keluarga, ia bisa mendapatkannya, dan mungkin setelah 3 hingga 5 tahun, ia bisa menerobos. Tapi ia tidak mau melakukan itu. Sekarang, yang ia inginkan hanyalah mengandalkan usahanya sendiri, selangkah demi selangkah, untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dan alam rahasia Dao pertempuran tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Oleh karena itu, betapapun berbahayanya, Li Longsing bertekad untuk masuk dan mencoba. Selain itu, ia memiliki fondasi yang dalam dan kekuatan tempur yang luar biasa. Selama ia tidak bertemu dengan ahli yang sangat kuat, ia bisa melawan mereka semua. Apa yang harus ia takutkan? Jika yang lain bisa pergi, mengapa ia tidak? Mengenai memenangkan peringkat yang lebih baik dalam kompetisi, ia tidak peduli. Karena ia sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dengan sekte Dao pertempuran manapun.
Jika ia bisa mendapatkan beberapa harta yang menantang surga, ia dapat menyembunyikannya secara diam-diam di dunia laut dan miliknya sendiri. Dengan cara ini, bahkan para ahli dari Sekte Dao Pertempuran tidak akan dapat menemukannya. Dia hanya punya satu tujuan, memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut buah Dao, cairan Dao, dan bahkan warisan spiritual dalam jumlah besar untuk mempersiapkan kemajuan pesat ke alam langit melonjak. Siapapun yang berani menghalangi jalannya, dia akan membunuh dewa dan Buddha. Memikirkan hal ini, bibir Li Longsing melengkung membentuk senyum licik. Jadi, aku harus berterima kasih kepada si tua bangka Zhao Xi, kepala keluarga Zhao, karena bisa berpartisipasi dalam kompetisi akademi kali ini. Li Longsing sengaja menekankan kata terima kasih. Meskipun Li Longsing tidak keberatan berpartisipasi dalam kompetisi, dia sangat tidak senang ditipu diam-diam seperti ini. Yang membuatnya semakin tak tertahankan adalah Zhao Xi ternyata memasukkan Tan Xiaomo dan Tan Qianqian ke dalam daftar. Niatnya jelas bagi semua orang. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh mereka bertiga. Begitu dia berhasil maju ke alam langit melonjak dari alam rahasia dan kembali, dia pasti akan berterima kasih padanya dengan pantas dan menghajar si tua bangka itu sampai babak belur. Saat ia merenungkan hal ini, Tan Xiaomo kembali. Ia tersenyum kecut dan berkata, "Li kecil, kau benar-benar telah menyinggung Li Sengsun tua bangka itu kali ini. Kakek mencoba membujukmu, tetapi ia tidak mau mendengarkan. Ia bilang kau keras kepala dan sombong, dan bersikeras mengikuti kompetisi sama saja dengan mencari kematian." Li Longsing tersenyum tipis dan menatap Tan Xiaomo, "Kakek, apa kakek percaya padaku?" Tan Xiaomo mengangguk tegas tanpa ragu, "Tentu saja." Li Longsing tersenyum dan berkata, "Karena kakek percaya padaku, maka dengarkan aku. Kali ini, kita bertiga akan berpartisipasi dalam kompetisi akademi bersama. Aku akan membantu kakek dan Qianqian berkembang. Alam rahasia Dao Pertempuran adalah tempat yang berbahaya sekaligus kesempatan langka. Sekarang kesempatan itu telah tiba, kita harus memanfaatkannya. Jika kita dapat menemukan beberapa bahan langka dan berharga di dalamnya, kita mungkin dapat memurnikannya menjadi pil untuk membantu Tan Xiaomo mengatasi masalah kekurangan bawaannya. Dengan cara ini, kultivasi Tan Xiaomo di masa depan pasti akan maju pesat. Dia tidak akan lagi sembarangan disebut orang tua tak berguna. Sedangkan Tan Qianqian, dia juga berharap bisa menemukan beberapa harta karun untuk membantunya berkembang dan cepat naik ke alam langit. Semakin tinggi kekuatan mereka, semakin mudah mereka menghadapi krisis di masa depan dari Pulau Dewa Laut. Lagi pula, mereka sudah sangat menyinggung Pulau Dewa Laut. Selama Tetua Agung Pulau Dewa Laut masih hidup, mereka bertiga akan selalu berada dalam bahaya besar. Li Longsing tidak pernah suka bersikap pasif, ia ingin mengambil inisiatif. Setelah mereka bertiga cukup kuat, mereka akan segera menyerang Pulau Dewa Laut dan mengambil kepala Tetua Agung Gu Jingyun. Mendengar kata-kata Li Longsing, mata Tan Xiaomo berbinar, dan ia mengangguk tanpa ragu, "Baiklah, kali ini kita bertiga akan pergi ke kompetisi besar bersama dan mengerahkan seluruh kemampuan kita." Li Longsing tersenyum dan mengeluarkan beberapa botol pil, menyerahkannya kepadanya agar ia bisa berkultivasi dengan baik sebelum kompetisi besar. Tan Xiaomo meminum pil-pil itu dan pergi dengan gembira. Li Longsing kembali ke dapur, mencicipi hidangan buatan Tan Qianqian, dan bercerita tentang kompetisi besar yang akan diikutinya sebulan kemudian. Tan Qianqian sama sekali tidak khawatir ketika mendengar ia akan pergi bersama Li Longsing, sebaliknya, ia sangat senang. Menurutnya, dimanapun kakak laki-lakinya Li berada, dia akan benar-benar aman. Pagi harinya, Li Longsing mengajarkan pengobatan herbal kepada para murid pemula. Sore harinya, ia mengajarkan teknik alkimia. Kembali ke kediamannya, ia mengasingkan diri untuk berkultivasi. Malam itu, tidak ada bintang maupun bulan. Li Longsing membuka mata dan mengembuskan napas panjang. Matanya bersinar terang, energi dan semangatnya berada di puncaknya. Ia melompat dari tempat tidur dan berlari ke jendela. Melihat keluar, ia hanya melihat kegelapan. Malam yang gelap dan berangin. Li Longsing berganti jubah hitam, menutupi wajahnya dengan kain hitam, dan melompat keluar jendela bagai kilat. Malam ini, ia akan menyelidiki area inti Akademi Dao Pertempuran. Mengikuti jejak mantan tetua tertinggi Li Wangji, ia akan menyelidiki siapa yang dicari Li Wangji saat ia memasuki akademi. Meskipun ingatannya tiba-tiba lenyap, dan Li Longsing belum melihat dalam sebenarnya dalam ingatan Li Wangji, ia yakin dapat mengungkap sesuatu hanya dengan mengikuti jejak Li Wangji.
Li Longsing melepaskan langkah kekosongan surgawinya, bergerak bagai hantu di malam hari, memanfaatkan naungan pepohonan untuk maju dengan cepat. Banyak murid datang dan pergi di sepanjang jalan, dan beberapa murid dari aula penegakan hukum berpatroli di luar, tetapi tidak ada yang bisa melacak pergerakannya. Tak lama kemudian, Li Longsing berhasil memasuki area inti Akademi Dao Pertempuran. Ini adalah distrik pusat Akademi. Dekan tinggal di sini. Di saat yang sama, ini juga merupakan zona terlarang Akademi. Tanpa izin dekan, tidak seorang pun diizinkan masuk. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Li Longsing melesat dan bersembunyi di balik pohon besar, diam-diam mengamati kejauhan. Di depan gelap gulita, dan tersembunyi di bawah pepohonan purba yang menjulang tinggi, deretan istana hitam menyerupai binatang buas. Li Longsing menyalurkan Yuan Qi caotiknya ke matanya, mengaktifkan mata caotiknya. Situasi di depan segera menjadi jelas. Ada 9 istana yang tersusun di sepanjang lintasan khusus, membentuk arai pembunuh gerbang misterius 9 istana yang masif. Setiap helai rumput dan setiap pohon di sekitar istana merupakan bagian dari susunan tersebut. Jika tak sengaja tersentuh, mereka akan tersambar petir. Li Longsing memusatkan perhatiannya pada pengamatannya, mempelajari hal itu dengan tekun. Setelah sebatang dupa terbakar, kilatan cahaya melintas di matanya. Ia menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan melanjutkan langkahnya yang anggun. Setiap langkah mengikuti lintasan tertentu, menghindari kontak dengan tumbuhan yang dapat memicu penghalang. Setelah melewati istana di depan, Li Longsing berhenti. Ini adalah tempat yang sama di mana Li Wangji pernah tinggal. Li Longsing berdiri diam di sana, menatap istana hitam terbesar di depan, tenggelam dalam pikirannya. Jika seseorang mencoba melihatnya dari sudut pandang Li Wangji, istana terbesar itu jelas merupakan tujuan Li Wangji hari itu. Mungkinkah dalang di balik ini adalah Dekan Wei Feng? Li Longsing menyipitkan matanya, bergumam pelan. Istana terbesar di depan adalah kediaman Dekan Wei Feng. Berdasarkan pengetahuan Li Longsing, Wei Feng dulunya adalah seorang jenius di Akademi Dao Pertempuran, dan kemudian, karena prestasinya yang luar biasa, ia ditugaskan untuk mengawasi cabang Akademi Dao Pertempuran ini di Kerajaan Yan. Namun, Wei Feng sangat pendiam dan misterius, jarang muncul kecuali ada acara besar di akademi. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di sini dalam pengasingan, berkultivasi. Oleh karena itu, sangat sedikit orang di Akademi Dao Pertempuran yang mengenal Wei Feng. Bahkan ketika ia berjalan di jalan, para instruktur dan murid akademi mungkin tidak mengenalinya. Kekuatan Wei Feng luar biasa, konon ia telah mencapai puncak tingkat ke-8 alam melonjak, hanya selangkah lagi untuk memasuki tingkat ke-9. Di kerajaan Yan, selain leluhur kekaisaran, Long Aotian, Wei Feng adalah yang terkuat kedua. Memikirkan hal ini, Li Longsing terus berjalan menuju istana di depan. Kabut hitam berputar-putar di sekitar istana. Kekuatan pembatas yang aneh terpancar dari kabut tersebut. Oleh karena itu, yang dilihat Li Longsing hanyalah sebuah istana hitam besar, muncul dan menghilang dalam kabut. Ia tidak tahu persis seperti apa rupa istana itu. Hanya setelah mengamati lebih dekat, ia baru bisa mengetahui rahasianya. Hah, kenapa pintunya tidak tertutup? Ketika ia berada sekitar 5 zang dari istana, semuanya menjadi jelas. Li Longsing terkejut. Ia mendapati pintu-pintu istana terbuka lebar. Di dalam dan di luar istana, tidak ada seorang pun. Ada yang tidak beres, gumam Li Longsing dalam hati. Namun, ia segera menggertakkan giginya, berubah menjadi gumpalan asap hitam, dan diam-diam menghilang ke dalam istana. Tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk mencari petunjuk. Untuk melihat apakah Dekan Wei Feng benar-benar dalang di balik semua ini. Jika memang Wei Feng, maka ia akan menemukan cara untuk menaklukkannya dan memaksanya mengungkapkan kebenaran. Meskipun ia baru berada di tingkat ke-8 alam transenden, begitu ia mengerahkan seluruh kekuatannya, ia masih punya peluang untuk bertarung. Dengan kuali api ilahi 9 naga yang melindunginya, tidak akan mudah bagi Wei Feng untuk membunuhnya. Sekalipun ia benar-benar bukan tandingan, ia yakin bisa menyelamatkan nyawanya dan lolos dari cengkeraman Wei Feng. Memikirkan hal ini, Li Longsing hendak melangkah maju. Namun, tepat saat ia mengangkat kaki kanannya, ia segera berhenti. Bau samar darah perlahan tercium dari kedalaman istana. Meskipun bau darahnya tidak menyengat, rasanya sangat segar. Ini berarti seseorang baru saja meninggal mendahuluinya. Seseorang pasti telah tiba di sini sebelum aku. Apakah ia kawan atau lawan? Li Longsing menyipitkan mata,
menjadi lebih waspada, dan perlahan melangkah maju. Tak lama kemudian, ia mencapai sudut aula utama. Sebuah penghalang cahaya hitam tebal menghalangi jalannya. Rune-rune pembatas aneh yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip liar di penghalang itu. Penghalang itu berwarna hitam, dan rune-rune itu juga hitam. Sekilas, tampak seperti banyak bintang hitam yang berjuang di awan tebal, mencoba menembus kegelapan dan melihat cahaya kembali. Pada titik ini, bau darah semakin kuat. Namun, karena penghalang itu, ia tidak dapat melihat apa yang terjadi di sisi lain. Li Longsing mengaktifkan mata kekacauannya dan fokus pada kesimpulan dan mempelajari situasi. Seketika, rune-rune aneh yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul di pupilnya, memantulkan rune-rune tersebut di layar cahaya. Sekitar setengah batang dupa kemudian, mata Li Longsing berkilat tajam, dan ia mengangkat tangan kanannya, membentuk segel tangan dan dengan lembut menunjuk ke depan. Swiss. Tak lama kemudian, sebuah rune purba menyatu dengan layar cahaya. Layar cahaya itu seolah telah diam-diam dirobek oleh tangan tak terlihat, menciptakan celah setinggi seseorang. Li Longsing terhuyung dan dengan cepat melangkah melewati celah itu. Melihat ke bawah, Li Longsing tak kuasa menahan napas. Tanah dipenuhi mahiyat, tumpukan mahiyat, sungai darah. Beberapa mengenakan jubah murid akademi, sementara yang lain adalah pria berpakaian hitam seperti dirinya. Mahiyat-mahiyat berserakan di tanah, menunjukkan keganasan pertempuran yang terjadi di sini belum lama ini. Bunuh! Saat itu, teriakan perang yang dahsyat tiba-tiba terdengar dari depan. Tanpa ragu, Li Longsing bergegas menuju suara itu. Ia berjalan melewati koridor yang dipenuhi mahiyat dan berhenti di depan sebuah aula samping. Teriakan pertempuran terdengar dari dalam aula samping. Namun, pintu aula samping tertutup rapat, dan sisa cahaya mantra pembatas berkelap-kelip. Di sekitar pintu, Li Longsing tidak bertindak gegabah, tetapi diam-diam melepaskan secercah kesadaran ilahi, menghindari penghalang yang tersisa, dan menyelidiki ke dalam aula samping. Saat melihatnya, ekspresinya berubah drastis, dan rasa terkejut yang kuat terpancar di matanya. Di dalam aula samping di depan, darah mengalir deras, dan mahiyat-mahiyat berserakan di tanah. Cahaya merah aneh yang tak terhitung jumlahnya saling bertautan membentuk jaring pembatas raksasa, berputar-putar dan bersilangan di dalam aula. Di bawah semburan kekuatan pembatas, sesosok berpakaian hitam sesekali jatuh. Dalam waktu kurang dari beberapa lusin tarikan napas, hanya 2 orang yang tersisa di seluruh aula samping, masih berjuang dalam penderitaan kematian mereka. Keduanya mengenakan pakaian khas penguntit malam, mengenakan pakaian dan celana panjang hitam, dengan kain hitam menutupi wajah mereka untuk menghalangi aura mereka. Li Longsing hanya bisa menilai dari sosok mereka bahwa mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tinggi, dan aura yang terpancar darinya sedalam dan tak terbatas seperti laut, bahkan lebih kuat dari hiu hitam yang baru saja ditemuinya. Wanita itu memiliki sosok yang anggun dan montok, dan tampak agak familiar. Namun, Li Longsing tidak memperhatikan dengan saksama, melainkan menatap pembatas kuat yang terjalin seperti jaring laba-laba di dalam aula, sangat terkejut. Batasan di dalam aula ini sungguh luar biasa kuatnya, mengandung banyak batasan pembunuhan purba. Batasan ilusi, batasan hidup dan mati, batasan kausal. Dan juga menggabungkan larik pembunuh gerbang misterius 9 istana, larik pembunuh 5 elemen positif dan negatif. Dan seterusnya, daftarnya terus bertambah. Batasan di dalam aula ini sungguh tak tertandingi dalam hidup Li Longsing. Ia belum pernah menemukan batasan sekuat ini sebelumnya. Setelah memeriksanya, Li Longsing tak kuasa menahan napas kaget. Jika orang-orang berbaju hitam ini tidak bergegas masuk sebelumnya, ia pasti sudah mati jika ia masuk dengan gegabah malam ini. Bahkan dengan kekuatan tempurnya yang luar biasa dan kepemilikan artefak Dao Kuali Api Ilahi 9 Naga, ia tak akan bisa lolos. Ia telah sangat meremehkan Akademi Dao Pertempuran. Ia juga telah meremehkan Dekan Wei Feng. Nona, lari. Saat itu, terdengar suara gemuruh dari aula samping. Segera setelah itu, serangkaian suara dentuman teredam terdengar. Li Longsing tersadar dari lamunannya dan segera menyelidiki dengan indera ilahinya. Ia melihat pria berbaju hitam di aula samping memancarkan cahaya merah yang menyilaukan dan mengerikan, bagaikan api yang membara. Saat api itu menyapu, benang-benang pembatas yang mengelilinginya hancur dan luntur. Pria berbaju hitam itu melesat ke arah wanita berbaju hitam secepat kilat,
dan dengan lambaian tangannya, hembusan angin yang membakar menyelimutinya, mendorongnya dengan cepat menuju pintu masuk aula samping. Hampir seketika wanita itu terbang, cahaya merah tak berujung dari kekuatan pembatas melonjak dari kedalaman aula samping, seperti tentakel aneh, dengan cepat menyelimuti dan berputar-putar di sekitar pria berbaju hitam. Ah! Pria berbaju hitam itu menjerit melengking, seluruh badannya seakan teriris oleh bilah tajam, penuh luha, darah mengucur deras. Ia matei-mateihan berusaha melarikan diri, tetapi kakinya terikat erat oleh cahaya merah yang membatasi, tak mampu bergerak sedikit pun. Penatua Yun, teriak wanita berbaju hitam panik, matanya merah padam. Nona, jangan khawatirkan aku, kau harus pergi. Kilatan tegas muncul di mata pria berbaju hitam itu, dan tanpa ragu, pikirannya tergerak. Saat suaranya jatuh, aura kehancuran yang kuat terpancar dari badannya. Ini adalah tanda penghancuran diri. Penatua Yun, jangan. Mata wanita berbaju hitam itu memerah, air mata mengalir di wajahnya. Ia segera berbalik dan bergegas maju dengan putus asa untuk menyelamatkannya. Namun, sudah terlambat. Hampir seketika wanita berbaju hitam itu berbalik, pria berbaju hitam itu tersenyum, Nona, setelah saya meninggal, tolong jaga keluarga saya, terima kasih. Sebuah ledakan memekakkan telinga. Bergema, di seluruh aula samping, seluruh badan pria berbaju hitam itu meledak, semburan darah menghujani, membentuk badai kehancuran yang dahsyat yang menghancurkan segalanya di sekitarnya dan cahaya merah dari penghalang pelindung melesat ke arah wanita berbaju hitam itu, tanpa meninggalkan jejak. Penatua Yun, melihat pria berbaju hitam itu telah menghilang untuk menyelamatkannya, wanita berbaju hitam itu berteriak sedih, berlutut di tanah dan dengan hormat bersujud 3 kali pada hujan darah. Setelah melakukan ini, wanita berbaju hitam itu menggertakkan giginya, berbalik dengan tegas, dan bergegas menuju pintu masuk aula samping. Bang! Pintu didobrak terbuka oleh tinju wanita berbaju hitam itu. Melihat Li Longsing berdiri di pintu, wanita berbaju hitam itu tak berkata sepatah kata pun dan langsung melancarkan pukulan. Tinger, ini aku, panggil Li Longsing cepat. Wanita berbaju hitam itu tersentak, lalu dengan cepat menarik kembali tinjunya. Saudara Li. Ya, ini aku, ikut aku. Li Longsing meraih tangan wanita itu, menggunakan langkah kekosongan surgawi, dan menelusuri kembali langkah mereka. Bang! Hampir seketika mereka berdua pergi, raungan memekakkan telinga menggema di koridor. Sebuah lubang besar yang tak terduga muncul di tempat mereka berdiri. Saat berikutnya, seorang pria tua berambut putih muncul tanpa suara, berdiri di sana tanpa ekspresi. Kau tidak bisa kabur. Mata pria tua berambut putih itu berkilat dingin saat ia mengerahkan kecepatan penuhnya, mengejar mereka secepat kilat. Gawat, ada yang mengejar kita. Ekspresi Li Longsing berubah. Ia tiba-tiba menambah kecepatannya, menggendong wanita berbaju hitam, Xie Mengting, menerobos penghalang cahaya hitam dan berlari menuju luar aula. Ya, wanita berbaju hitam ini adalah Xie Mengting. Awalnya, ia hanya merasa sosok orang itu agak familiar. Namun setelah mendengar teriakannya, ia yakin. Maka ia pun menyerang dengan tegas, menggendong Xie Mengting yang terluka parah, dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Jika ia tidak bereaksi cepat, Xie Mengting pasti sudah terbunuh oleh pria tua berambut putih yang tiba-tiba muncul. Tinger, kau duluan, aku akan melindungimu. Merasakan aura mengerikan di belakangnya, Li Longsing mengambil langkah tegas, melemparkan Xie Mengting ke udara dengan keras. Cucu, bawa dia pergi. Dengan pikiran, Sun Peng muncul, mengepakkan sayapnya dan menciptakan pusaran angin untuk menangkap Xie Mengting yang jatuh. Kakek, apa yang akan kau lakukan? Teriak Sun Peng cemas. Di mata kunpengnya yang tajam, seorang pria tua berambut putih mendekat bagai kilat. Pria tua berambut putih itu tak lain adalah Dekan Wei Feng. Wajah tuanya, yang seakan terpahat pisau dan kapak, memancarkan keagungan yang tak terbatas, dan dipenuhi amarah yang tak terlukiskan. Ia bisa saja dengan mudah menghabisi musuh yang menyerbu, tetapi tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam muncul dan membawa pergi wanita berpakaian hitam itu. Dalam pandangan Wei Feng, wanita berpakaian hitam itu, identitasnya pasti krusial, dia pasti pemimpin kelompok pria berbaju hitam ini. Kalau tidak, pria berbaju hitam itu, seorang kultivator alam langit melonjak tingkat 8, tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menghancurkan diri sendiri dan menyelamatkannya. Menangkapnya akan segera mengungkap siapa yang berkomplot melawan mereka. Sayangnya, semuanya gagal di saat-saat terakhir.
Pria berbaju hitam ini, di saat genting, berani menghancurkan rencana besar mereka, dia pantas. Mah Tei, Wei Feng meraung murka, dengan lambaian lengan bajunya, energi penghancur yang dahsyat, bagaikan arus deras, menyapu Li Longsing. Kuali api ilahi 9 naga. 9 naga membakar langit. Li Longsing meraung dalam hati. Begitu kuali api ilahi 9 naga muncul, dia mengarahkan jarinya ke arahnya, mengaktifkan kekuatan ilahi terlarangnya. Dengan kekuatannya yang meningkat, waktu aktivasi kekuatan ilahi terlarangnya kini semakin singkat. Tidak seperti sebelumnya, ketika setiap aktivasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan suara dentuman, tutup kuali yang langsung mengembang seukuran ember itu terlempar keluar. Tak lama kemudian, 9 naga api, masing-masing sebesar lengan, meraung ke udara, mencoba mencegat serangan Wei Feng. Bum bum bum, bang bum bum. Raungan memekakkan telinga itu menghancurkan separuh dari 9 naga api yang terbentuk dari jiwa naga, tetapi 4 naga terakhir, memamerkan taring dan cakar mereka, melanjutkan serangan mereka ke arah Wei Feng. Gawat, wajah Wei Feng berubah, dan ia segera menggerakkan tangannya. Seketika, riak-riak terdistorsi di sekelilingnya, dan sinar cahaya yang kuat dan terbatas melonjak ke arahnya dari pepohonan di sekitarnya. Dalam sekejap mata, sinar-sinar itu berubah menjadi perisai cahaya pelindung, yang menyelimutinya dengan erat. Setelah menyiapkan pertahanannya, Wei Feng tiba-tiba melayang ke udara, berhadapan langsung dengan keempat jiwa naga itu. Kakek, ayo naik. Sun Peng tiba-tiba menukik turun dari langit, sayap kanannya berputar-putar, menarik Li Longsing yang sangat lemah ke punggungnya. Lalu, dengan kepakan sayapnya, ia terbang ke angkasa. Kutu kupret. Ia menyaksikan Sun Peng dengan cepat berubah menjadi titik emas kecil dan menghilang dari pandangannya. Wei Feng, yang terjerat dengan 4 jiwa naga yang tersisa, hampir muntah darah karena marah. Terbang keluar dari area inti wilayah tengah, Li Longsing segera mengaktifkan pikirannya, menyalurkan sisa energi primordial chaos di dantiannya untuk membentuk perisai cahaya tipis yang menyelimuti Sun Peng. Dengan perisai energi primordial chaos miliknya, ia dapat dengan cepat mengisolasi auranya, membuatnya mustahil ditemukan. Cucu, kau boleh berkeliaran di area ini selama beberapa menit, lalu antar kami kembali ke penginapan, perintah Li Longsing, sambil mengeluarkan 4 pil penyembuh bermutu tinggi. Ia menghabiskan 2 pil sendiri dan menyerahkan 2 lainnya kepada Xie Mengting. Xie Mengting menerima pil-pil itu tanpa ragu dan menelannya. Li Longsing duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan konsentrasi. Pada saat yang sama, ia mengirimkan indera ilahinya ke dalam liontin giok dan berteriak, "Pak Tua, keluar dan mulai bekerja." Swiss, kuali besar di dalam liontin giok bergetar sedikit, dan sesosok wajah tua muncul. Kutu kupret kecil, kutu kupret, kenapa kau menggunakan kekuatan ilahi terlarang itu lagi? Merasakan kelemahan Li Longsing, lelaki tua itu meraung kesal. Cukup omong kosongnya, cepat sembuhkan aku, kata Li Longsing. Pria tua itu begitu marah hingga ia melotot dan janggutnya berdiri tegak. Keluar. Aku bukan pelayanmu, jangan pernah berpikir untuk memanfaatkanku lagi. Li Longsing mensibir, kau akan menyesali ini, karena aku akan memasuki alam rahasia dao pertempuran. Ada banyak buah dao dan cairan dao di sana. Konon, buah-buah itu tidak hanya dapat membantu orang memahami dao dengan cepat, tetapi juga memiliki efek ajaib dalam menyembuhkan luha jiwa. Apa, kau mengatakan yang sebenarnya? Benar-benar ada banyak buah dao dan cairan dao di sana. Ekspresi pria tua itu berubah, dan cahaya merah menyilaukan berkilat di matanya. Keserakahan tak tersamarkan. Sebagai badan jiwa, ia telah disegel di dalam kuali selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan jiwanya telah rusak parah. Jika ia bisa mendapatkan buah dao dan cairan dao dalam jumlah besar, ia pasti bisa mempercepat pemulihannya. Tentu saja, kapan aku, Li Longsing, pernah berbohong? Pria tua itu menggertakkan giginya. Baiklah, aku akan percaya sekali lagi. Nak, kalau kau berani berbohong padaku, jangan pernah berpikir untuk membantuku lain kali. Begitu ia selesai berbicara, sebuah kekuatan besar dan aneh melonjak keluar dari kuali, menembus liontin giok, dan menyatu ke dalam badan Li Longsing. Badan Li Longsing energi yang kuat, seperti aliran air yang bergemericik, mengalir ke dalam dantiannya. Haha, lumayan, Pak Tua, kau sungguh luar biasa. Li Longsing tertawa terbahak-bahak. Pria tua itu geram, mengumpat dengan marah, kutu kupret, kau tahu berapa banyak yang kuhabiskan setiap kali aku mengobatimu?
Beberapa bulan kultivasi yang keras telah terbuang sia-sia. Pada titik ini, ia mengubah nadanya, ingat, ketika kau memasuki alam rahasia Dao pertempuran, jika kau tidak bisa membantuku menemukan buah Dao dan cairan Dao, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Selain itu, setiap kali aku menyembuhkanmu, aku akan lemah selama beberapa hari, jadi jangan gunakan kekuatan suci terlarang itu sembarangan di masa depan. Jika aku tidak bisa menyembuhkanmu tepat waktu dan kau mati, jangan salahkan aku. Li Longxing tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku hanya menggunakannya sesekali. Ia memahami prinsip bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara perlahan dan mantap. Bahkan ketika menipu seseorang, kau tidak bisa terus-menerus menipu orang tua itu. Kalau tidak, kau akhirnya akan menipunya sampai mati. Saudara Li, bagaimana kau bisa pulih begitu cepat? Saat itu, sebuah seruan tiba-tiba datang dari sampingnya. Li Longxing menoleh dan melihat Xie Mengting menatapnya dengan mata terbelalak, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Tak seorang pun yang tahu kerugian menggunakan teknik rahasia terlarang 9 naga membakar langit lebih baik daripada Xie Mengting. Karena kuali api ilahi 9 naga awalnya milik Xie Mengting. Xie Mengting telah menggunakannya beberapa kali sebelumnya, bahkan di ambang kematian. Hampir setiap kali, kuali itu menguras seluruh energinya, menyebabkan kultivasinya anjlok. Butuh 5 atau 6 hari untuk pulih. Tak disangka, dalam waktu kurang dari beberapa lusin tarikan napas, Li Longxing telah pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, auranya seluas lautan, seolah-olah dia belum pernah menggunakan teknik rahasia terlarang itu sama sekali. Bagaimana Li Longxing bisa melakukan itu? Mendengar kata-kata Xie Mengting, Li Longxing tersenyum tipis dan dengan santai berkata, aku telah mengembangkan teknik rahasia yang memungkinkan pemulihan cepat. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu siapapun rahasia Liontin Giok itu. Bukannya dia tidak percaya pada Xie Mengting, tetapi masalah ini terlalu penting. Bahkan orang-orang terdekatnya pun tidak bisa dibocorkan begitu saja. Pria tua itu telah memberitahunya bahwa jika masalah ini bocor, pasti akan membuat khawatir kekuatan yang sangat misterius dan kuat di benua ini. Kekuatan itu adalah kekuatan purba yang tersembunyi, bahkan lebih dahsyat dan mengerikan daripada 9 sekte super yang terlihat saat ini. Jika mereka menemukannya, Li Longxing pasti akan mati. Terlebih lagi, jika orang-orang di sekitarnya mengetahui rahasia ini, itu juga akan membawa malapetaka bagi mereka. Semakin banyak mereka tahu, semakin cepat mereka akan mati. Itulah kata-kata persis dari lelaki tua itu. Karena itu, Li Longxing tidak akan membocorkan rahasia ini kepada siapapun, termasuk Tan Qianqian dan yang lainnya. Ini sebenarnya untuk melindungi mereka. Xie Mengting mengangguk mendengar ini, begitu. Ia tidak meragukan kata-kata Li Longxing, karena hanya kemungkinan ini yang masuk akal. Mengikuti instruksi Li Longxing, Sun Peng mengitari area itu beberapa kali, menyebabkan Wei Feng, yang sedang melacak mereka, kehilangan kemampuannya untuk mengunci aura mereka. Cucu, turun perintah Li Longxing. Kita belum sampai, kata Sun Peng. Li Longxing menjelaskan, berhenti di sini. Tinger dan aku akan kembali nanti. Kau terlalu mencolok. Sun Peng adalah keturunan spesies alien purba, berbadan sangat besar, seluruh badannya berkilauan dengan cahaya kemasan. Jika ia membawa Li Longxing dan Xie Mengting kembali seperti ini, mereka pasti akan ketahuan. Sun Peng menurut, mendarat di tanah, berubah menjadi cahaya kemasan, dan menghilang ke dalam badan Li Longxing, kembali ke dunia dantiannya yang baru lahir untuk berkultivasi dengan tekun. Untuk beberapa waktu, Li Longxing tidak mengganggunya. Kultivasi Sun Peng juga sangat efektif. Setelah Li Longxing memberinya sejumlah besar material langka dan berharga, kekuatan Sun Peng kini telah berhasil mencapai puncak alam transenden tingkat ke-6. Orang ini adalah binatang buas pemakan harta karun yang khas, seperti lubang tanpa dasar, mampu makan dan tidur tanpa henti. Seandainya Li Longxing tidak kekurangan material langka dan berharga, yang mencegah pasokan tak terbatas, peningkatan Sun Peng pasti akan lebih cepat lagi. Li Longxing, sambil memegang tangan Xie Mengting, menggunakan gerakan kakinya yang halus, menghilang di balik bayangan pepohonan, langsung menuju kediamannya. Setelah memastikan tidak ada yang mengikuti, ia membawa Xie Mengting ke istananya. Kakak Li, siapa dia? Tepat saat Li Longxing hendak membawa Xie Mengting ke dalam ruangan, pintu tiba-tiba terbuka, dan Tan Qianqian muncul, memegang tangan Xiao Yu. Li Longxing dengan cepat menjelaskan, dia salah satu muridku.
Dia terluka parah di luar, dan aku membawanya kembali untuk disembuhkan. Tan Qianqian bertanya, apakah kau butuh bantuanku? Li Longsing menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, ini belum fajar. Bawa Xiao Yu kembali tidur. Oke, Tan Qianqian mengangguk, membawa Xiao Yu kembali ke kamar dan menutup pintu. Xiao Yu mengerjap dan berkata, Kakak Qianqian, apa kau tidak curiga dengan hubungan antara siswi itu dan kakak? Meskipun Xie Mengting telah menyamar, Xiao Yu langsung mengenalinya dari aura familiar yang terpancar darinya. Rubah ekor 9 sangat sensitif dalam hal ini. Tan Qianqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak, aku percaya pada saudara Li. Baiklah, Xiao Yu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Sambil menuntun Xie Mengting ke dalam ruangan, Li Longsing melambaikan tangannya dengan santai, memasang beberapa lapis pembatas di dalam ruangan. Ia bertanya dengan belak-belakan, kalian akan membawa orang kemana malam ini, dan apa rencana kalian? Ekspresi Xie Mengting mengeras. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia menjawab, aku sedang mencari sesuatu. Ada apa? Tanya Li Longsing. Xie Mengting menggelengkan kepalanya. Maaf, saudara Li, aku tidak bisa memberitahumu. Ayahku berulang kali mengatakan kepadaku untuk tidak memberitahu siapapun. Baiklah, aku tidak akan memaksamu, kata Li Longsing. Maafkan aku, saudara Li. Xie Mengting meminta maaf lagi. Li Longsing telah menyelamatkan hidupnya malam ini, dan ia benar-benar malu menyembunyikannya. Namun ayahnya mengatakan bahwa masalah ini sangat penting dan ia tidak bisa memberitahu siapapun. Jika bocor, akan menyebabkan keributan besar. Xie Mengting khawatir ia akan menyakitinya, jadi meskipun merasa bersalah, ia akhirnya tidak memberitahunya. Melihat ekspresi bersalah Xie Mengting, Li Longsing tersenyum tipis. Tidak perlu, aku tidak akan menyalahkanmu karena aku tahu kau punya alasan. Ia menambahkan, tapi ingat, di masa depan, jangan pernah bertindak sembrono seperti yang kau lakukan malam ini. Ya, aku tahu, lain kali, aku akan membawa cukup banyak orang. Xie Mengting mengangguk sedih. Operasi malam ini mengakibatkan Sekte Danding menderita kerugian besar dalam pengaruh paviliun dan di kerajaan Yan. Ini termasuk seorang master paviliun dari paviliun dan ibu kota kekaisaran, seorang kultivator alam langit melonjak tingkat 8 puncak. Namun, dia tidak menyangka pertahanan Wei Feng begitu ketat dan kuat. Meskipun dia mengerahkan sebagian besar pasukan paviliun dan kerajaan Yan, dia tetap gagal. Jika Li Longsing tidak tiba tepat waktu, dia mungkin juga akan meninggal di sana. Saudara Li, aku harus kembali dulu, jangan sampai aku melibatkanmu. Xie Mengting berpikir sejenak, lalu menatap Li Longsing dan berkata. Li Longsing menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kau tinggal di sini malam ini untuk menyembuhkan lukamu. Aku akan melindungimu. Tapi, baiklah, dengarkan aku. Kau terluka parah sekarang. Jika terjadi sesuatu, kau tidak akan bisa melindungi dirimu sendiri. Tetaplah di sini dan sembuhkan dirimu. Li Longsing memotongnya, kata-katanya tidak menyisakan ruang untuk dibantah. Oke, Xie Mengting mengangguk penuh terima kasih, duduk bersila, dan mulai berkultivasi serta menyembuhkan diri. Li Longsing duduk di kursi di dekatnya, tenggelam dalam pikirannya. Peristiwa malam ini sudah terlalu parah, Wei Feng pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Terlebih lagi, pada akhirnya, untuk melindungi dirinya sendiri, ia memanggil Sun Peng. Sun Peng adalah keturunan spesies alien purba, yang sangat langka di benua ini. Jika Wei Feng mau menyelidiki, kemungkinan besar ia akan segera menemukannya. Lagi pula, banyak orang telah melihat Sun Peng di kota Qingyun. Sepertinya semua usahanya sebelumnya sia-sia. Hanya masalah waktu sebelum Wei Feng menemukannya. Memangnya kenapa kalau dia menemukanku? Aku akan menanggalkan semua kepura-puraanku dan bertarung hebat dengannya. Li Longsing mensibir. Jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, ia mungkin bisa melawan Wei Feng. Alasan Li Longsing membawa Xie Mengting bersamanya untuk melarikan diri dari kediaman Wei Feng sebelumnya ada dua. Pertama, itu adalah wilayah Wei Feng, dan orang itu telah menetapkan banyak batasan, yang bisa ia manipulasi seolah-olah itu adalah anggota badannya sendiri, mengubahnya menjadi alat bantu yang kuat. Melawannya di sana akan memberi Wei Feng keuntungan besar. Kedua, Xie Mengting terluka parah dan sangat membutuhkan perawatan. Sekarang, ia dan Xie Mengting telah meninggalkan distrik pusat. Bahkan jika Wei Feng datang mencarinya sekarang, Li Longsing tidak akan takut. Namun, demi keamanan,
ia perlu melakukan beberapa persiapan sebelumnya. Memikirkan hal ini, Li Longsing segera meninggalkan ruangan dan naik ke lantai 2. Memasuki bilik di lantai atas, Li Longsing mengeluarkan kuali api ilahi 9 naga dan sejumlah besar material langka dan berharga. Ia bermaksud untuk membentuk formasi pembunuh purba yang kuat di sini. Pada saat itu, bahkan jika Wei Feng datang, ia tidak akan dapat menerobos dengan mudah. Terlebih lagi, dengan kuali api ilahi 9 naga sebagai inti formasi, setelah diaktifkan, ia dapat melepaskan kekuatan penghancur yang luar biasa. Kecuali Wei Feng ingin binasa bersamanya. Kalau tidak, bahkan jika Wei Feng membawa banyak ahli akademi, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Satu-satunya kekurangannya adalah setelah formasi selesai, kuali api ilahi 9 naga harus tetap di sana dan tidak bisa dipindahkan dengan mudah. Namun, demi keselamatan dirinya, Xie Mengting, Tan Qianqian, dan yang lainnya, Li Longsing tidak perlu mengkhawatirkan hal itu lagi. Dengan serangkaian gerakan cepat, Li Longsing mengangkat tangannya, dengan cepat membentuk segel tangan. Satu demi satu, rune purba berkelebat ke dalam kuali api ilahi 9 naga di hadapannya. Ini semua adalah rune mendalam yang tercatat dalam buku petunjuk pembatasan purba. Setiap rune menghabiskan sejumlah besar energi chaos. Setelah menelan 2 pil pemulihan cepat, Li Longsing akhirnya berhasil menanamkan rune tersebut ke dalam kuali api ilahi 9 naga. Ia menarik napas dalam-dalam, duduk bersila, dan berkultivasi sebentar hingga kultivasinya pulih sebelum melanjutkan menanamkan material langka dan berharga yang tersisa. Baru pada siang hari kedua, semua rune tercetak. Bangun! Mata Li Longsing berkilat tajam, dan ia mengarahkan tangan kanannya keluar. Dengan suara wus, semua material langka dan berharga langsung naik ke udara, berputar cepat di sekitar kuali api ilahi 9 naga. Perlahan-lahan, riak-riak halus itu pecah, menampakkan lubang hitam tak terlihat. Semua material langka dan berharga itu lenyap ke dalam lubang hitam. Beku, Li Longsing memuntahkan seteguk darah, lalu tiba-tiba mengarahkan jarinya ke kuali api ilahi 9 naga. Krak, kuali api ilahi 9 naga bergetar hebat, dan bahkan lantai di bawahnya retak dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, kuali api ilahi 9 naga menyala dengan cahaya ilahi, seolah-olah lampu yang tak terhitung jumlahnya telah dinyalakan di kehampaan, setiap lampu berputar cepat di sekitar kuali. Segera, semua lampu menyelaraskan diri di sepanjang lintasan khusus, membentuk susunan bintang berujung 6 semi-ilusi, yang tiba-tiba menyelimuti seluruh istana. Wus, fenomena luar biasa ini lenyap dalam sekejap. Dari luar, istana Li Longsing tampak tidak berubah, seperti istana lainnya. Namun, jika ada yang mencoba menerobos masuk, itu akan melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Ho, setelah melakukan semua ini, Li Longsing menarik napas dalam-dalam. Menyiapkan susunan pembunuh purba ini telah memakan banyak korban, wajahnya pucat, dan ia sangat lemah. Namun, secerca kegembiraan terpancar di matanya. Sekarang, bahkan jika Wei Feng memimpin pasukannya untuk menyerang, ia tak perlu khawatir. Li Longsing mengeluarkan beberapa pil, menelannya sekaligus, dan memejamkan mata untuk berkultivasi di gedung di sebelahnya. Area inti distrik pusat akademi. Wei Feng duduk tegak di aula utama, wajahnya pucat pasi. Seorang pria berpakaian hitam berlutut di hadapannya, membisikkan sesuatu. Baiklah, aku mengerti, kau boleh pergi. Setelah mendengarkan, Wei Feng melambaikan tangannya tanpa ekspresi. Pria berpakaian hitam itu lenyap seketika. Kunpeng purba, Li Longsing. Menarik, perlahan-lahan, senyum sinis yang sulit diartikan terpancar di wajah Wei Feng yang muram. Setelah berpikir sejenak, Wei Feng tiba-tiba berdiri dan berjalan ke aula samping terakhir istana. Seluruh aula samping kosong, tanpa perabotan tambahan, kecuali sebuah patung setinggi manusia. Patung itu menggambarkan seorang pria parubaya yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya tampak gagah, bak seorang kaisar yang berkuasa atas segala sesuatu, memandang rendah semua makhluk hidup. Wei Feng mendekati patung itu, berlutut di atas sajadah di tanah, dan dengan santai menjentikkan pergelangan tangannya, mengeluarkan sebatang dupa langka setebal ibu jari. Ia menyalakannya dan meletakkannya di pembakar dupa di kaki patung. Tak lama kemudian, asap mengepul perlahan. Di tengah pusaran asap, patung itu sedikit bergetar, seolah-olah langsung hidup, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Wei Feng. Ada apa? Wei Feng buru-buru dan hormat menjawab, melapor kepada guru, saya menemukan sesuatu yang menarik.
Li Longsing itu. Wei Feng menceritakan secara rinci semua yang terjadi pada Li Longsing baru-baru ini, menceritakan semuanya kepada patung itu. Patung itu tetap diam. Wei Feng ragu-ragu bertanya, "Guru, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya membunuhnya secara langsung, atau?" Patung itu masih tidak berbicara. Wei Feng tidak berani berkata apa-apa lagi dan menunggu dengan tenang. Setelah hening lama, patung itu akhirnya berbicara lagi. Semut biasa di alam transenden, tak perlu peduli. "Ah, Tuan, kita tidak boleh gegabah. Dilihat dari penampilannya akhir-akhir ini, anak ini punya bakat luar biasa dan potensi tak terbatas. Jika kita tidak segera mengambil keputusan, konsekuensinya bisa mengerikan. Cukup, apa kau mencoba mengajariku melakukan sesuatu?" Suara itu berwibawa, dengan sedikit amarah. Wei Feng ketakutan, wajah tuannya memucat-pucat pasti saat ia berulang kali bersujud. "Aku tak berani, aku tak berani." "Baiklah, aku ada urusan penting yang harus diselesaikan saat ini. Kecuali itu sesuatu yang penting, jangan ganggu aku lagi." Saat suara itu berakhir, cahaya merah di mata patung itu perlahan menghilang. Dan patung itu segera kembali tak bernyawa. Wei Feng berdiri, menyeka keringat dingin di dahinya, dan bergumam, "Aneh sekali, kenapa Tuan sengaja memelihara harimau untuk membuat masalah?" Saat itu, ia benar-benar bingung. Beberapa hari berlalu, dan semuanya tenang. Sekarang, giliran Li Longsing yang benar-benar bingung. Dengan kemampuan Dekan Wei Feng, mustahil ia tidak terlacak kembali ke Li Longsing begitu lama. Mengapa ia tidak bergerak? Karena Wei Feng tidak bertindak, Li Longsing tidak lagi repot-repot dengan pertahanan pasif. Demi keamanan, Li Longsing menjaga Tan Qianqian, Tan Saomo, dan Xie Mengting di rumah selama beberapa hari ini, tidak keluar. Ia menginstruksikan semua orang untuk menghadiri kelas dan belajar seperti biasa. Namun, mereka diingatkan untuk berhati-hati dan segera kembali ke penginapan jika terjadi sesuatu. Kehidupan berangsur-angsur kembali normal. Li Longsing mengajar di siang hari dan berkultivasi di rumah pada malam hari, sambil juga menggoda Tan Qianqian. Xiao Yu, gadis itu, selalu menempel pada Qianqian seperti lem, tetapi Li Longsing dan Qianqian tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Waktu berlalu, dan 7 atau 8 hari berlalu. Hanya setengah bulan tersisa sampai kompetisi Akademi Pertempuran 9 Kerajaan. Li Longsing pun pamit dan mulai mengasingkan diri di rumah. Tugas utamanya adalah memurnikan berbagai ramuan. Alam rahasia Dao pertempuran penuh dengan bahaya, jadi ia perlu memurnikan lebih banyak ramuan penyelamat untuk dibagikan kepada Tan Saomo dan Tan Qianqian. Meskipun ia akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi mereka, bagaimana jika mereka terpisah di alam rahasia? Oleh karena itu, memurnikan ramuan yang cukup untuk mereka sekarang adalah tindakan pencegahan. Pagi harinya, Tan Qianqian pergi ke kelas seperti biasa. Instruktur hari ini adalah Instruktur Wang, yang akan memberikan pengalaman dan teknik bertarung. Kekuatan Tan Qianqian sudah cukup besar, tetapi ia kurang pengalaman dan teknik bertarung. Karena itu, ia sangat tertarik dengan kelas Instruktur Wang. Masih ada waktu sekitar sebatang dupa sebelum kelas dimulai. Tan Qianqian memasuki ruang pengajaran aula seni bela diri dan mendapati bahwa kurang dari separuh murid telah tiba. Ia menemukan tempat duduk di dekat bagian depan, duduk bersila, dan menunggu dengan tenang. Para murid masuk berdua dan bertiga. Melihat Tan Qianqian, mereka semua menyapanya dengan hangat. Tan Qianqian tersenyum dan mengangguk sebagai balasan. Bang! Tepat pada saat itu, pintu yang setengah terbuka itu tiba-tiba dihantam oleh kekuatan dahsyat dan hancur berkeping-keping. Serpihan yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke aula. Ah! Jeritan tajam terdengar saat 5 siswa, tak mampu menghindar tepat waktu, jatuh ke tanah, berlumuran darah, mengerang seolah diiris pisau tajam. Apa yang terjadi? Puluhan siswa di aula menatap pintu dengan ngeri. Di depan mata semua orang, sekelompok besar orang menyerbu masuk. Memimpin mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan jubah brokat emas, memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Wanita itu berusia 18 atau 19 tahun, secantik bunga, tetapi mata dan alisnya memancarkan keganasan yang tak tergoyahkan. Di belakang mereka semua orang mengenakan seragam siswa inti. Liu Chuanfeng, murid inti nomor 1. Liu Yanran, salah satu dari 3 wanita cantik Akademi Dao Pertempuran. Apa yang dilakukan para murid inti ini di ruang kuliah murid inti kita?
Semua siswa menatap dengan takjub, mulut ternganga, ke arah sekelompok orang yang menyerbu masuk ke aula. Di bawah tatapan semua orang, Liu Chuanfeng dengan angkuh berkata, "Yanran, di mana perempuan jalang yang menindasmu itu?" Liu Yanran melirik semua orang di aula, lalu menunjuk Tan Qianqian dan berkata tajam, "Itu dia." Mendengar kata-kata Liu Yanran, seluruh aula gempar. Jadi mereka di sini untuk mencari masalah bagi Tan Qianqian. Semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Tan Qianqian baru sebentar di akademi, tapi dia sudah menjadi yang teratas dari 3 wanita cantik, melampaui Liu Yanran. Tentu saja, dia sangat kesal. Ya, 2 harimau tidak bisa berbagi 1 gunung. Wajar saja jika Liu Yanran ingin berurusan dengan Tan Qianqian. "Diam, kalian semua." Tan Qianqian hampir gila karena marah mendengar ini. Apakah ini alasannya dia datang untuk mencari masalah bagi Tan Qianqian? Dia jelas-jelas di sini untuk membalas dendam pada Li Longsing, bukan? Kutu kupret itu, dengan mengandalkan kemampuan kultivasinya saat ini, berani mengingkari pertunangan dan mempermalukannya tanpa ampun. Karena dia sedang menderita, wanitanya pun tak akan mudah. Hari ini, dia akan memulainya dengan Tan Qianqian. Mendengar ini, Liu Chuanfeng dan yang lainnya langsung menoleh ke arah suara itu. Apa yang mereka lihat mengejutkan mereka semua. Mereka telah melihat banyak wanita cantik sebelumnya, tetapi Tan Qianqian benar-benar kelas atas. Kulitnya seputih salju, wajahnya seputih bulan, pinggangnya begitu ramping hingga bisa digenggam dengan 1 tangan. Di balik gaun merah muda pucat, kakinya yang lurus dan panjang begitu memikat. Dia seperti peri yang keluar dari lukisan, menakjubkan pada pandangan pertama. Gol, sesaat kemudian, suara menelan ludah bergema. Mata Liu Chuanfeng berbinar saat dia menatap tajam ke arah Tan Qianqian, tatapannya tak tergoyahkan. Ia bergumam dalam hati, "Cantik. Benar-benar memukau. Tak pernah kubayangkan Akademi Zandao punya secantik ini." Sebagai murid inti utama, Liu Chuanfeng selalu menyendiri, jarang keluar rumah. Karena itu, ia tak mengenali Tan Qianqian. Hari ini, setelah keluar dari pengasingan dan mendengar Liu Yanran kesayangannya dipermalukan, ia membawa sekelompok besar pengikut untuk membalaskan dendamnya. Namun, ia tak menyangka orang yang mempermalukan Liu Yanran ternyata secantik ini. Dibandingkan Liu Yanran, Tan Qianqian bahkan lebih memukau. Kakak senior Liu, melihat tatapan Liu Chuanfeng yang tak tergoyahkan pada Tan Qianqian, Liu Yanran langsung berteriak kesal. "Hah! Kau memanggilku?" Liu Chuanfeng seakan terbangun dari mimpi, menoleh. Kilatan jijik melintas di mata Liu Yanran. Ia mengumpat dalam hati, berpikir, Liu Chuanfeng ini benar-benar jahat, dia tak bisa menolak wanita cantik. Meskipun merasa jijik, dia tetap tersenyum ramah dan berkata, "Kakak Liu, perempuan jalang ini telah mempermalukanku. Kumohon, tegakkan keadilan untukku." Liu Chuanfeng bergumam, "Tidak mungkin, saudari Liu, dia sangat cantik. Dia tidak terlihat seperti penjahat yang suka menindas orang." "Saudari Liu, apa kau salah?" Mendengar ini, Liu Yanran merasa semakin kesal. Ia tidak menyangka Tan Qianqian, wanita jalang ini, begitu memikat, hampir membuat Liu Chuanfeng mengkhianatinya di menit-menit terakhir. Matanya melirik ke sekeliling, dan ia berteriak, "Saudara Liu, jangan tergoda oleh penampilannya yang cantik. Wanita jalang ini jelas bukan orang baik. Dia tanpa malu-malu merebut tunanganku dan merayunya ke tempat tidur, yang menyebabkan dia membatalkan pertunangan dengan kejam." "Apa?" Ekspresi Liu Chuanfeng berubah pucat, seolah-olah ia telah menelan tikus mati. Ia menatap Liu Yanran tajam, wajahnya pucat, dan bertanya, "Maksudmu dia sudah tidur dengan Li Longsing yang tidak berguna itu?" Liu Yanran mengangguk tegas, "Ya, kalau tidak, mengapa tunanganku membatalkan pertunangan?" Kutu kupret. Liu Chuanfeng murka, menghantamkan tinjunya ke ruang kuliah besar tak jauh dari sana. Duar, seluruh podium hancur berkeping-keping, membuat pecahan-pecahannya beterbangan. Meskipun bejat, ia juga memiliki sifat pilih-pilih yang aneh. Ia tak akan pernah menerima wanita yang pernah bersama pria lain, secantik apapun wanita itu. Mendengar bahwa Tan Qianqian ternyata bersama Li Longsing, wajah tampan Liu Chuanfeng berubah murka, seolah hatinya telah dilahap ular berbisa, kebenciannya membumbung tinggi. Kenapa wanita secantik ini tak lagi suci? Kutu kupret, kutu kupret. Liu Chuanfeng meraung, wajahnya meringis penuh amarah. Mendengar kata-kata Liu Yanran, Tan Qianqian murka. Ia tiba-tiba berdiri, menunjuk Liu Yanran, dan berteriak,
jangan bicara omong kosong. Jelas-jelas kau yang tidak setia, berselingkuh dengan wanita lain, dan tertangkap basah oleh saudara Li, makanya ia menulis surat cerai untukmu. Diam, Liu Yanran memotongnya dengan marah, berteriak, dasar wanita jalang tak tahu malu. Aku dan Li Longxing sudah bertunangan dan hendak menikah, tapi gara-gara kau, ia berubah pikiran. Dasar wanita simpanan tak tahu malu, sekarang kau mencoba menjebakku. Kutanya, apa hati nuranimu tidak sakit? Kau, Tan Qianqian hampir muntah darah karena marah. Ia belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu sebelumnya. Ia sendiri telah melakukan kesalahan besar, namun kini ia berani memutarbalikkan fakta dan memfitnah orang lain. Dalam hal kemampuan merengek dan mengumpat, Tan Qianqian yang santun tentu saja bukan tandingan Liu Yanran. Jadi, untuk sesaat, Tan Qianqian begitu marah hingga ia tak bisa berkata-kata. Haha, sekarang tidak bisa berkata-kata. Melihat Tan Qianqian terdiam, Liu Yanran berbicara dengan nada lebih penuh kemenangan dengan suara melengking, semuanya, kemari dan lihat. Wanita tak tahu malu inilah yang ikut campur dan menyebabkan aku kehilangan tunanganku. Katakan padaku, bukankah dia tidak tahu malu? Tidak tahu malu. Kau benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Aku tidak pernah menyangka dia begitu cantik, namun juga begitu jahat. Ya, dulu aku menganggapnya dewiku, tapi dia hanya pelacur. Tan Qianqian, orang sepertimu tidak pantas menjadi murid Akademi Dao Pertempuranku. Keluar dari Akademi Dao Pertempuran. Ya, keluar dari Akademi Dao Pertempuran. Dengan para murid yang diam-diam diatur Liu Yanran untuk mengacaukan segalanya, tak lama kemudian, kutukan keji yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh aula. Kau seharusnya tidak mendengarkan omong kosongnya. Aku tidak bersalah, teriak Tan Qianqian marah. Dasar jalang, mata orang banyak itu tajam. Tidak ada gunanya bicara sekarang. Liu Yanran menatap Tan Qianqian dengan angkuh dan berkata tajam, berlututlah segera dan bersujudlah 3 kali kepadaku, lalu berteriak 3 kali, aku jalang, dan aku akan melepaskanmu, bagaimana? Jangan coba-coba. Tan Qianqian tiba-tiba berdiri, menutupi wajahnya saat ia bergegas menuju pintu. Halangi dia, jangan biarkan dia lolos, teriak Liu Yanran keras. Wus, tak lama kemudian, lebih dari 10 siswa inti bergerak serempak, menghalangi jalannya. Mereka benar-benar menghalangi pintu. Haha, dasar jalang, cepat lakukan apa yang kukatakan, kalau tidak, kau tidak akan keluar dari pintu ini hari ini. Liu Yanran melangkah maju, menatap Tan Qianqian dengan senyum dingin. Tan Qianqian berkata dengan tegas, Liu Yanran, jangan bertindak terlalu jauh. Haha, memangnya kenapa kalau aku bertindak terlalu jauh? Liu Yanran mengangkat wajahnya dan berteriak, kau bahkan berani merebut tunanganku. Aku hanya memberimu sedikit peringatan hari ini. Apa yang keterlaluan? Sambil berkata demikian, ia menoleh dan melirik semua orang, lalu bertanya dengan lantang, semuanya, apa kalian pikir perbuatanku keterlaluan? Tentu saja tidak, beginilah seharusnya seorang pelacur diperlakukan. Benar, wanita cantik sepertimu pastilah wanita simpanan yang hina. Sungguh hina. Berlututlah dan bersujudlah kepada kakak senior Liu untuk segera meminta maaf, atau kami tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak Tan Qianqian, itu tidak benar. Itu semua bualan Liu Yanran. Jangan percaya padanya. Tampar. Saat itu, suara nyaring terdengar di telinga semua orang. Badan ramping Tan Qianqian terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Ia menutupi wajahnya dan memelototi Liu Chuanfeng. Kenapa kau memukulku? Liu Chuanfeng mensibir, kutu kupret tak tahu malu sepertimu pantas dibunuh oleh semua orang. Apa salahnya aku memukulmu? Teriak Tan Qianqian dengan marah, bagaimana kau bisa sebodoh itu? Kau percaya semua yang dikatakan orang. Apa kau tahu kau sedang dijadikan pion? Kutu kupret, beraninya kau menyebutku bodoh. Liu Chuanfeng murka. Ia meraung, tangkap kutu kupret itu. Tiba-tiba, beberapa murid inti menerkam Tan Qianqian. Enyahlah. Kilatan dingin melintas di mata Tan Qianqian. Ia tahu segalanya takkan berakhir baik hari ini. Setelah itu, ia mengayunkan tangannya dan menamparkan salah satu murid inti dengan keras. Melebih-lebihkan dirimu. Seorang kultivator alam transenden tingkat 6 berani bertindak liar di hadapanku. Murid inti itu telah mencapai puncak alam transenden tingkat 7. Melihat Tan Qianqian berani memperlakukannya seperti lalat, ia langsung murka. Ia mengepalkan tangan kanannya dan melancarkan pukulan sekuat tenaga.
Krak, jeritan melengking menggema di aula. Semua orang tercengang. Tan Qianqian tetap berdiri tak bergerak, sementara murid inti, yang kultivasinya satu tingkat lebih tinggi darinya, berteriak dan terpental mundur. Seluruh lengan kanannya meledak, hanya menyisakan tulang putih yang terlihat. Wus, ini, bagaimana mungkin? Terdengar helaan napas kaget memenuhi aula. Mereka tak pernah menyangka kekuatan tempur Tan Qianqian begitu dahsyat. Para siswa inti yang tersisa, melihat kekuatan Tan Qianqian yang mengerikan, segera berhenti. Kaki mereka gemetar, dan mereka tak berani maju dengan gegabah. Wajah Liu Chuanfeng menggelap, dan ia meraung, tak berguna. Kalian semua benar-benar tak berguna. Kalian menyebut diri kalian siswa inti, tapi kalian bahkan tak bisa mengalahkan murid inti. Ia tiba-tiba meninggikan suaranya, kalian semua, serang bersama. Kalahkan dia, siapapun yang berani mundur, lupakan saja keinginan untuk mengikutiku. Wus, lebih dari 20 siswa inti menyerbu serempak. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Mata Tan Qianqian berkilat dingin, seperti serigala di antara domba, saat ia dengan tegas menyerang sekelompok siswa inti. Suara gemeretak memenuhi udara. Jeritan kesakitan tak henti-hentinya. Meskipun jumlah siswa inti lebih banyak daripadanya, mereka tak mampu menahan kekuatan tempur Tan Qianqian yang luar biasa. Memiliki 9 Yin Secret Vein, meskipun ia hanya berada di level ke-6 alam transenden, kekuatan tempurnya yang sesungguhnya sebanding dengan seorang kultivator alam transenden level 9. Selain itu, Tan Qianqian belajar dengan tekun dan tekun, menguasai semua pengalaman dan teknik bertarung yang diajarkan oleh instrukturnya. Setelah setiap kelas, ia akan berlatih tanding dengan Si Hanming, berlatih pertarungan sungguhan. Pengalaman bertarungnya telah mencapai tingkat tertentu. Para murid inti itu, yang semuanya berada di antara tingkat ke-5 dan ke-8 alam surgawi, bukanlah tandingannya. Tak lama kemudian, jeritan kesakitan memenuhi udara saat para murid inti itu jatuh ke tanah. Melihat kekuatan Tan Qianqian yang luar biasa, amarah Liu Yanran berkobar, kecemburuan dan kebencian yang mendalam terpancar dari wajahnya. Kakak senior Liu, perempuan itu terlalu kuat. Tolong taklukkan dia, teriak Liu Yanran. Haha. Jangan khawatir, selama aku turun tangan, perempuan itu akan mudah ditangkap. Mata Liu Chuanfeng berkilat dingin saat ia mendekat dengan cepat. Ia menyerang Tan Qianqian dengan telapak tangan yang kuat. Ekspresi Tan Qianqian berubah, dan ia dengan cepat menghindar ke kanan. Tapi sudah terlambat, hampir seketika ia menghindar, hembusan angin yang mengerikan menerjang ke arahnya, menghantam bahunya dengan keras. Tan Qianqian berteriak kesakitan, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Haha, dasar jalang, siap-siap mati. Mata Liu Chuanfeng berkilat penuh niat membunuh saat ia menginjak Tan Qianqian yang terkapar. Karena perempuan ini sudah tidur dengan Li Longxing, biarkan saja dia mati. Berhenti, berhenti. Saat itu, sebuah teriakan keras terdengar dari luar pintu. Tak lama kemudian, sesosok gelap tiba bagai bintang jatuh, langsung menuju Liu Chuanfeng. Pendatang baru itu tak lain adalah Si Hanming, yang dikirim oleh Li Longxing untuk diam-diam melindungi Tan Qianqian. Si Hanming biasanya berjaga di luar saat Tan Qianqian mengikuti kelas. Mendengar teriakan dan suara pertarungan dari dalam aula bela diri, ia langsung bergegas menghampiri. Ia tak menyangka situasi Tan Qianqian akan seserius ini. Duar, Si Hanming melambaikan tangan kanannya, dan gelombang energi dahsyat meletus. Bagai angin musim gugur yang menyapu daun-daun berguguran. Teriak Liu Chuanfeng, terpental seperti orang-orangan sawah. Ia mendarat dengan bunyi gedebuk, anggota badannya kejang-kejang, darah mengucur dari mulutnya. Meskipun Liu Chuanfeng adalah murid inti teratas dan memiliki kekuatan yang luar biasa, telah mencapai tingkat kedua alam terbang. Dibandingkan dengan Si Hanming, seorang ahli tingkat 5 puncak, ia masihlah seorang pemula, bahkan tak layak untuk dilirik. Dasar kutu kupret tak tahu malu. Banyak sekali dari kalian yang menindas wanita, kalian pantas mati. Si Hanming meraung murka ketika melihat bahu Tan Qianqian yang terluka. Li Longxing telah memerintahkannya untuk melindungi Tan Qianqian dengan nyawanya. Dia tidak akan membiarkan siapapun lolos begitu saja jika sehelai rambut pun di kepalanya terluka. Sekarang, orang-orang ini benar-benar telah melukai Tan Qianqian tepat di bawah hidungnya. Jika Li Longxing marah, bukankah dia akan berada dalam masalah besar? Dia tahu metode Li Longxing. Tidak hanya kekuatan tempurnya yang luar biasa, tetapi dia juga seorang alkemis tingkat tinggi.
Lengan kanannya yang patah telah tumbuh kembali berkat pil yang diracik oleh Li Longsing. Jika kejadian hari ini membuat Li Longsing marah, dia pasti tidak akan lolos tanpa cedera. Memikirkan hal ini, si Hanming langsung murka, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh. Kalian semua pantas mati. Setelah itu, si Hanming menerjang seperti kilat. Bang! 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 Ah! Jeritan melengking menggema di aula saat para siswa inti ambruk, bah tuuk darah. Hati hancur, jiwa berserakan. Mata terbelalak, sekarat dengan keluhan yang tak terselesaikan. Si Hanming, mantan kultivator nakal di luar negeri, telah mencapai levelnya saat ini hanya karena kekejamannya. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 siswa inti meninggal. Setelah menghabisi para siswa yang menghalangi jalannya, si Hanming, dengan aura pembunuh yang membumbung tinggi, menerjang Liu Chuanfeng yang terluka parah, matanya merah. Liu Chuanfeng adalah pelaku yang telah melukai Tan Qianqian. Ia akan mencabik-cabiknya. Ah, guru, selamatkan aku. Melihat serangan si Hanming yang dahsyat, Liu Chuanfeng ketakutan, berteriak liar. Saat itu, dinding kanan aula runtuh, memperlihatkan lubang besar. Seorang pria tua berambut dan berjanggut putih melangkah keluar dari lubang itu. Dia tak lain adalah Hu Jingde, Dekan Akademi Dao Pertempuran. Salah satu dari 4 wakil Dekan Akademi Dao Pertempuran. Mentor Liu Chuanfeng. Melihat Liu Chuanfeng tergeletak di tanah, terluka parah, lelaki tua itu meraung seperti singa yang mengamuk, gugup, beraninya kau menyakiti muridku. Begitu suaranya jatuh, Hu Jingde mengerahkan seluruh kekuatannya, melancarkan serangan dahsyat langsung ke arah si Hanming. Melihat ini, si Hanming tak punya pilihan selain menghentikan sementara serangannya terhadap Liu Chuanfeng dan menyerang Hu Jingde. Bang bang bang, boom duar-duar. Kekuatan Hu Jingde tidak lemah. Ia telah mencapai tingkat ke-6 alam terbang, sedikit lebih kuat dari si Hanming. Kedua ahli alam terbang super itu bertarung dengan sengit, bertarung dari darat, udara, dan kembali lagi. Perlahan-lahan, si Hanming kalah telak dan mundur guguk. Apa kau sudah gila, berani membuat masalah di Akademi Dao Pertempuranku? Semuanya, serang bersama dan bunuh kutu kupret tua itu. Saat itu, lebih dari 10 instruktur dari Akademi Dao Pertempuran tiba setelah mendengar berita itu dan bergabung dalam pertempuran. Si Hanming sudah kalah telak, dan kini, dengan bertambahnya jumlah musuh, ia berada dalam bahaya yang semakin genting. Tak lama kemudian, darah mengucur dari 7 lubangnya saat ia terdesak oleh Hu Jingde dan yang lainnya. Haha, si Hanming, mengingat kultivasimu yang susah payah, berlututlah dan menyerahlah segera, dan mungkin aku akan mengampuni nyawa gugukmu. Hu Jingde tertawa penuh kemenangan. Pah, si Hanming meludahi Hu Jingde, berteriak, Akademi Zandaomu benar-benar tak tahu malu, hanya tahu cara menindas yang lemah dengan jumlah. Para siswanya seperti ini, begitu pula dekan dan instrukturnya. Kalian kutu kupret tak tahu malu tidak pantas aku berlutut di hadapanmu. Mata Hu Jingde berkilat penuh niat membunuh. Karena kalian tidak tahu apa yang baik untukmu, matilah. Setelah itu, ia tiba-tiba meninggikan suaranya, mengeluarkan perintah untuk membunuh, semuanya, serbu. Jangan tunjukkan belas kasihan, ambil nyawa guguknya. Baik, dekan, haha, bunuh dia. Para instruktur berteriak serempak, senang sekali bisa menendang seseorang saat terjatuh. Dengan usaha gabungan semua orang, si Hanming terpaksa mundur beberapa langkah, memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat pasi, tanpa warna. Punggungnya sudah menempel di dinding. Melihat Hu Jingde dan yang lainnya mendekat, ia berteriak dengan keras, kalian akan menyesal menindas orang seperti ini hari ini. Haha, menyesal. Hu Jingde mensibir. Aku tidak pernah menyesali apa yang kulakukan, kata si Hanming penuh kebencian, jangan sombong. Begitu guruku tiba, kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Haha, apa kau sedang membicarakan si sampah Li Longsing itu? Hu Jingde mensibir, rasa jijiknya semakin dalam. Kalaupun dia datang, memangnya kenapa? Membunuhnya hanya masalah lambaian tangan. Sombong dan bodoh. Bagaimana mungkin orang biasa sepertimu bisa mengukur kekuatan tuanku? Haha, sungguh menggelikan. Memangnya Li Longsing itu apa? Hu Jingde tertawa, lalu, setelah berpikir sejenak, melambaikan tangannya untuk menghentikan pengejaran. Ia berkata dengan arogan, karena kau bilang Li Longsing bisa menyelamatkanmu, maka aku tidak terburu-buru membunuhmu.
Begini yang akan kau lakukan, segera kembali dan suruh si kutu kupret Li Longsing itu datang ke sini. Aku ingin melihat apa yang bisa dia selamatkan darimu. Mata si Han Ming menunjukkan ekspresi aneh. Kau ingin aku pergi mencari tuanku? Hu Jingde mengangguk tegas. Benar, cepat cari dia. Baiklah, tunggu. Si Han Ming memuntahkan seteguk darah dan terhuyung-huyung keluar. Hu Jingde melambaikan tangannya, menghilangkan larangan di aula seni bela diri dan membiarkan si Han Ming lewat. Guru, mengapa Anda tidak membunuhnya saja? Liu Chuanfeng, dengan wajah memar dan bengkak, maju dan bertanya dengan marah. Ia tidak mengerti mengapa gurunya, yang bisa dengan mudah membunuh si Han Ming, memilih untuk melepaskannya. Hu Jingde berkata dengan dingin, seperti kata pepatah, bahkan ketika memukul guguk, kita harus mempertimbangkan pemiliknya. Si Han Ming itu, yang mengandalkan dukungan Li Longsing, berani mengabaikan gurunya dan memukulmu seperti ini. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan mereka begitu saja? Ia menepuk bahu Liu Chuanfeng, jangan khawatir, murid. Ketika Li Longsing tiba, aku pasti akan memberinya pelajaran, dan kemudian, di depannya, aku akan secara pribadi membunuh pelayannya yang jahat, si Han Ming, untuk membalaskan dendammu. Liu Chuanfeng sangat gembira, jadi begitu. Tuan, nanti aku juga akan membuat Li Longsing berlutut dan bersujud kepadaku. Memohon ampun, kutu kupret itu berani menodai wanita yang kuincar. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Haha, tidak masalah. Saat dia tiba, aku akan membuatnya merangkak di tanah seperti guguk, bersujud dan memohon padamu. Hu Jingde tertawa penuh kemenangan. Li Longsing sedang menyendiri memurnikan pil. Lebih dari selusin botol pil telah diletakkan di tanah. Di dalamnya terdapat pil penyembuh bermutu tinggi dan beberapa pil yang dengan cepat memulihkan energi vital. Di dalam kuali, api berkobar, dan setumpuk ramuan berharga berputar-putar dan bergolak, mengeluarkan gumpalan asap hitam. Pil yang sedang dimurnikannya adalah pil yang dapat membantu orang meregenerasi daging dan darah, bahkan jika seseorang kehilangan lengan atau kaki, itu dapat dengan cepat tumbuh kembali. Sama seperti pil yang diberikannya kepada si Han Ming terakhir kali. Sangat berharga, ding aling. Saat itu, bel yang jelas berbunyi di seluruh ruang pemurnian pil. Li Longsing mengerutkan kening. Dia sudah memberi perintah untuk tidak mengganggunya kecuali jika itu sesuatu yang serius. Sekarang bel berbunyi, sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi di luar. Memikirkan hal ini, Li Longsing melambaikan lengan bajunya dan langsung membuka pintu. Tuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Nyonya dalam masalah. Sesosok berlumuran darah tersandung masuk. Itu si Han Ming. Pakaiannya robek, darah mengucur dari 7 lubangnya, pemandangan yang sungguh mengerikan. Apa? Li Longsing tiba-tiba berdiri, meraih lengan si Han Ming. Apa yang baru saja kau katakan? Apa yang terjadi pada Qian? Guru, itu orang-orang dari Akademi Dao Pertempuran. Si Han Ming menceritakan kejadian itu dengan singkat. Kutu kupret. Mata Li Longsing menyipit, cahaya dingin yang menyilaukan berkilat di dalamnya. Wus, sebelum kata-katanya selesai, Li Longsing menghilang tanpa jejak. Ia bahkan tidak peduli dengan pil-pil paling berharga itu. Ia muncul kembali di luar istana. Ia menariknya dengan tangan kanannya. Seluruh istana bergetar hebat, lalu sebuah kuali emas seukuran kepalan tangan terbang keluar dari loteng lantai 2 dan mendarat di telapak tangannya. Karena dekan Akademi Dao Pertempuran, Hu Jingde, telah turun tangan secara pribadi, Li Longsing tentu saja harus bersiap. Beberapa waktu lalu, ia menggunakan kuali api ilahi 9 naga sebagai inti susunan untuk membentuk formasi pembunuh purba di sini. Meskipun kuali api ilahi 9 naga tidak mudah dipindahkan, meninggalkannya sebentar pun tak masalah. Wus, setelah menyimpan kuali api ilahi 9 naga, Li Longsing berubah menjadi petir dan langsung menuju aula seni bela diri. Guru, tunggu aku. Si Han Ming mengejarnya, tetapi Li Longsing telah lenyap tanpa jejak. Hanya setitik aura merah tua yang hampir nyata yang tersisa, masih melayang di udara. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Si Han Ming menggelengkan kepala dan segera mengejar. Aula seni bela diri. Liu Yanran membungkuk dalam-dalam kepada Hu Jingde, terima kasih, Dekan, karena telah turun tangan dan menegakkan keadilan untukku. Hehe, bukan apa-apa, kau juga murid inti Akademi Dao Pertempuranku. Karena kau diganggu, tentu saja aku harus membantumu. Hu Jingde mengelus jenggotnya dan tersenyum. Bang, sebelum ia sempat selesai berbicara, sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar.
Gerbang yang sudah bobrok itu runtuh total. Sesosok tinggi melesat masuk. Itu Li Longsing. Mengenakan jubah putih, ia tampak anggun dan tampan. Namun, saat melihat Tan Qianqian terbaring di tanah dengan luka pareh, seluruh sikap Li Longsing tiba-tiba berubah. Seolah langsung berubah menjadi dewa kematian, aura kedengkian yang luas dan tak terbatas meletus dari badannya. Aura ini, yang nyaris nyata, membentuk kabut merah tua menyilaukan yang berputar-putar di belakang kepalanya. Wus, mengabaikan orang lain di aula, Li Longsing melesat ke sisi Tan Qianqian, membantunya bangkit dari tanah. Qianqian, maafkan aku terlambat. Mendengar ini, Tan Qianqian menghambur kepeluhan Li Longsing, terisak tak terkendali. Ia telah sangat menderita hari ini, dan kini air mata mengalir deras di wajah cantiknya bagai mutiara. Melihat kondisi Tan Qianqian yang menyedihkan, Li Longsing merasakan sakit hati yang mendalam. Ia tiba-tiba berbalik, menatap semua orang di aula, tatapannya menyapu Hu Jingde, Liu Chuanfeng, dan yang lainnya sebelum akhirnya tertuju pada Liu Yanran. Terpaku oleh tatapan dingin Li Longsing yang menusuk, jantung Liu Yanran berdebar kencang, dan ia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kau yang melakukannya, Li Longsing mengucapkan 4 kata itu dengan dingin. Aku, Liu Yanran gemetar, terlalu takut untuk bicara. Saat itu, Liu Chuanfeng melangkah maju, melindungi Liu Yanran di belakangnya, dan berkata dengan angkuh, Yanran, apa yang kau takutkan padanya? Dengan aku, guruku, dan para instruktur lain di sini, dia takkan bisa melukai sehelai rambut pun di kepalamu. Mendengar ini, rasa takut Liu Yanran sirna, dan ia menatap Li Longsing, memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Kau pria tak berperasaan dan tak tahu berterima kasih, beraninya kau memutuskan pertunangan kita. Aku akan menindas wanitamu, membuatnya terhina, dan kehilangan muka. Haha, bagus sekali. Li Longsing tertawa terbahak-bahak. Meskipun ia tersenyum, matanya berkilat niat membunuh yang mengerikan saat ia melanjutkan dengan suara berat. Liu Yanran, tahukah kau kenapa aku tidak membunuhmu terakhir kali? Itu karena aku merasa jijik melakukannya. Aku merasa membunuh pelacur tak tahu malu sepertimu hanya akan mengotori tanganku. Itulah sebabnya aku melepaskanmu. Aku tak pernah menyangka bahwa satu kesalahan sesaat dalam penilaian akan hampir menyebabkan kesalahan besar, menyebabkan Qianqianku menderita begitu banyak ketidakadilan. Hari ini, kau mati. Bahkan jika Raja Surgawi sendiri datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Haha, kau pikir kau bisa? Liu Chuanfeng tertawa, dengan nada menghina berkata, Nak, kau harus mengerti situasinya. Ini Akademi Dao pertempuranku. Apa hakmu, seekor semut di alam transenden, untuk melontarkan omong kosong seperti itu di sini? Smak. Namun, sebelum ia sempat selesai berbicara, sebuah teriakan menggema di seluruh aula. Darah menyembur dari 7 lubang Liu Chuanfeng saat ia terbang di udara dan menghantam kaki Hu Jingde dengan keras. Serangan Li Longsing sangat cepat, Liu Chuanfeng tidak sempat menghindar. Namun, Hu Jingde melihatnya dengan jelas. Ia pun mengamuk, Li Longsing, beraninya kau menamparkan muridku di depanku. Saat itu, ia benar-benar murka. Sebagai dekan Akademi Dao Perang, ia memegang posisi tinggi dan sangat arogan. Di seluruh kerajaan Yan, sangat sedikit yang berani menyinggungnya, mereka praktis tidak ada. Li Longsing jelas tidak ada di antara mereka. Selain dekan Akademi Wei Feng dan Patriark Kerajaan Yan, Long Aotian, tidak ada orang lain yang bisa menarik perhatiannya. Semua orang tercengang, Li Longsing berani menamparkan muridnya sendiri tepat di depannya. Meskipun tamparan itu mendarat di wajah Liu Chuanfeng, itu tidak diragukan lagi merupakan penghinaan di depan umum. Ekspresi Li Longsing berubah dingin saat ia menatap Hu Jingde dan berkata, Pak Tua, kusarankan kau untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Keluar dari sini sekarang juga, atau Akademi Zandaomu akan bubar. Wus, mendengar kata-kata Li Longsing, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Hanya desahan keheranan yang terdengar. Kesombongan, sungguh keterlaluan. Kesombongan, sungguh tak terbatas. Akademi Zandao adalah salah satu dari 3 cabang utama Akademi Zandao. Banyak tokoh berpengaruh di seluruh kekaisaran Yan Agung berasal dari Akademi Zandao. Bisa dikatakan bahwa Hu Jingde, dekan Akademi Zandao, adalah orang kedua setelah dekan Wei Feng, menjadikannya tokoh terpenting kedua di seluruh akademi. Tanpa diduga,
Li Longsing malah menyuruh Hu Jingde pergi dari sini dan tidak ikut campur urusan orang lain, atau dia akan menghancurkan Akademi Dao Perang. Hahaha, Hu Jingde awalnya terkejut, lalu mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Aku telah menjelajahi Yan Agung selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Kau, Li Longsing, adalah yang pertama. Pada titik ini, dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan mengubah nadanya. Li Longsing, tahukah kau bahwa setelah mengucapkan kata-kata ini, aku bisa membunuhmu di tempat dan mencabik-cabikmu. Anak nakal yang sombong dan bodoh, berlututlah dan segera minta maaf kepada dekan. Kalau tidak, kau pasti tidak akan meninggalkan Akademi Dao Perang hidup-hidup hari ini. Benar sekali, kau berani menyombongkan diri tentang menghancurkan Akademi Dao Perangku. Kau benar-benar punya nyali beruang dan hati macan tutul. Nak, kalau kau tidak berlutut dan minta maaf, kau akan mati hari ini. Para instruktur menggema, berteriak tanpa henti. Kalian semua diam. Li Longsing berteriak, nadanya dingin, akan kukatakan sekali lagi, jika aku, Li Longsing, ingin membunuh seseorang, tak seorang pun di dunia ini yang bisa melindungiku. Jika Akademi Dao Perangmu berani menghentikanku, aku akan menghancurkanmu. Setelah berkata begitu, Li Longsing melangkah maju. Bersambung.